Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masih melanjutkan kitab Mabadi Awaliyah Syekh Abdul Hamid Hakim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-am. Pada hari ini kita bicara tentang al-khas, ya, atau kadang disebut juga dengan taksis. Saya memahami al-khas dengan taksis itu sama, ya, atau kita anggap mirip sama gitu aja lah istilahnya, karena ia merupakan pengecualian dari kaidah yang umum, ya, kaidah yang umum. Baik. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang tema umum, jadi bahwa ketika ada lafadz, misalnya ada isim tunggal yang diberi al, maka sesungguhnya ia menunjukkan makna umum. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, artinya seluruh manusia, siapapun dia, santri, kiai, ustadz, orang awam, masyarakat pada umumnya, semua merugi, ya. Kata al-insan menunjukkan sifat umum. Atau kemudian ada isim jamak yang diberikan al, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Siapa saja yang berbuat ihsan, siapapun. Atau ada la yang masuk kepada nakirah, adalah la tentu masuknya ke fi'il, tapi setelah itu kemudian fa'ilnya adalah fa'il yang nakirah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, jiwa tidak akan menanggung dosa yang dilakukan jiwa yang lain. Siapa itu? Siapapun saja, orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Atau yang keempat kemarin tentang isim mubham. Isim mubham, baik itu ma ataupun man atau aina atau ai atau mata, semua itu menjadi isim mubham dan ia bersifat umum. Kapanpun kamu datang, aku akan menyambutmu. Maka kapanpun itu sifatnya am. Nah, hari ini kita berbicara tentang al-khas wa taksis. Ya, secara umum dari segi istilah nanti dibedakan, tetapi sesungguhnya secara makna hampir mirip saja. Ya. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsul rabi' fil khasi wat takhsis. Bahasan yang keempat tentang khas dan takhsis. Ini kalau sudah sama maka tidak perlu diterjemah, karena ini istilah khas dan takhsis. Secara umum nanti pengertiannya agak mirip, karena penjelasannya itu juga agak mirip, diambil salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khasu ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Wal khasu, dan khas, ma sesuatu, la yatanawalu yang tidak mencakup, syai'aini dua hal, fasa'idan atau lebih, ya. Sesuatu yang tidak sampai dua atau lebih, jadi berarti hanya satu. Min ghairi hasrin, dengan tanpa batasan. Jadi sebuah lafadz, yang lafadz itu tidak mencapai dua. Kalau tidak mencapai dua berarti hanya satu. Itu namanya khas. Nah, ada istilah lain, salah satunya adalah dengan taksis. Wat taksisu, ya, ikhraju ba'di madlulil 'ami. Wat taksisu, dan taksis kita menganggap pengecualian, ya. Taksis itu pengecualian. Kalau khas itu khusus. Tetapi secara umum nanti tema tentang kekhususan dan pengecualian itu sepertinya maknanya sepertinya sama. Taksis itu pengkhususan. Ikhraju
ba'di madlulil am, mengeluarkan sebagian dari ketentuan-ketentuan umum. Madlul itu bisa bermakna dalil, artinya ketentuan. Mengeluarkan sebagian dari ketentuan umum. Seluruh santri belum hafal kecuali Musa. Maka Musa itu dikeluarkan dari sifat umum para santri yang belum hafal. Wa huwa qismani muttasilun wa munfasilun. Wa huwa adapun taksis itu qismani ada dua bagian. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Fal muttasilu anwa'un. Adapun yang muttasil, muttasil apa? Yang bersambung. Kalau munfasil yang mandiri. Ya. Fal muttasilu adapun yang bersambung, jadi dia taksis, tapi dia bersambung. Bersambung apa? Maksudnya bisa bersambung di satu lafadz atau di satu ayat, di satu tema dan sebagainya. Fal muttasilu adapun yang muttasil yang bersambung, anwa'un ada beberapa macam. Jadi taksis yang bersambung. Ayo, minha al istithna'u. Qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, minha di antara apa namanya taksis yang muttasil itu adalah al istitsna, pengecualian. Jadi bentuk pengecualian yang dalam bahasa Arab disebut dengan istitsna ini menjadi bagian dari bentuk taksis, pengkhususan dari lafadz yang sifatnya umum. Secara umum santri begini kecuali ini, itu namanya istisna. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, wal asri demi masa, innal insana sesungguhnya manusia itu lafi khusrin benar-benar dalam kerugian. Nah ini kan tema kita kemarin, ketika ada isim mufrad ya, atau isim wahid, isim tunggal menggunakan al, maka dia bermakna umum, gitu kan? Dia bermakna umum. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu merugi. Ini lafadz yang sifatnya umum. Nah, lafadz umum ini ditaksis dengan menggunakan istisna. Istisna menggunakan adawat istisna. Apa itu? Salah satunya illa. Illa alladzina, illa kecuali alladzina orang-orang amanu yang beriman wa amilu dan beramal as-salihati dengan amal saleh. Jadi alladzina amanu wa amilus salihat itu adalah istisna. Ya, pengecualian dari al-insan yang bersifat umum yang disifati sebagai merugi tadi. Jadi manusia secara umumnya dia merugi, pengecualiannya adalah yang beriman dan beramal saleh. Minha at-taqyidu bis-sifati. At-taqyidu bis-sifati. Qala Allah Ta'ala fi kafaratil qatli fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, minha di antara taksis yang jenisnya muttasil ya, sambung dengan lafadz setelahnya atau di ayat yang sama ya. Di antara bentuk taksis adalah at-taqyid, penguatan bisifati dengan sifat. Ya, takyidnya dengan sifat. Qala berfirman Allah Ta'ala fi kafaratil qatli, dalam kafarah
pembunuhan. Kafarah itu tebusan pembunuhan. Dalam ayatnya kan man qatala mu'minan muta'ammidan fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka ayat itu disebutkan fatahriru raqabatin mu'minatin, maka membebaskan budak yang mukminah sebagai tebusan orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin. Pertanyaannya, karena itu adalah sifat raqabah mukminah, mukminah adalah sifat, raqabah adalah mausufnya, gitu. Dalam apa namanya? Qawaid kan begitu, nahwu kan begitu. Maka mukminah sebagai sifat itu kan sebagai takyid. Maka tidak boleh tebusannya seorang budak yang sembarangan, tidak boleh. Harus budak yang mukminah, budak yang mukmin, baik laki-laki atau perempuan. Kenapa disebut mukminah? Karena memang menggunakan istilah raqabah. Kalau nanti menggunakan kata abdun, maka abdun mukminun. Kalau ini pakai raqabah, maka raqabatin mukminatin. Maka kalau ada orang yang membunuh seorang mukmin, ya, maka hukuman bagi sang pembunuh salah satunya dia harus memberi tebusan. Tebusannya adalah fatahriru raqabatin mukminatin, menebus dengan membebaskan seorang budak mukminah. Ini ketika perbudakan masih terjadi, ya. Ketika perbudakan masih terjadi, bukan berarti Islam melegalitas perbudakan, maka sesungguhnya di sini tampak bahwa Islam adalah agama yang berusaha membebaskan perbudakan itu. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mempertahankan sistem perbudakan, bukan. Lihat ayat-ayat ini. Sekian banyak ayat yang berbicara tentang di antara bentuk tebusan, di antara bentuk denda yang harus dibayar orang yang melakukan kejahatan, bebaskan budak. Bahkan ada persyaratan yang menggunakan sifat sebagai takyid, budaknya harus mukminah. Ketika banyak orang berbuat maksiat, banyak orang berbuat kejahatan, kriminalitas, salah satu tebusannya membebaskan budak, maka semakin hilanglah perbudakan dari bumi ini. Nah, inilah salah satu pola Islam memberantas perbudakan. Jadi kalau berbicara tentang syariat Islam tentu harus universal, ya. Nanti kalau ada orang yang berkata misalnya Islam agama yang mendiskreditkan wanita karena memberikan wanita bagian satu sementara bagian laki-laki dua, maka lihatlah konteks bagaimana perlakuan orang-orang sebelum Islam itu, ya. Jadi sebelum Islam wanita itu bukan saja tidak dihargai, tapi wanita itu dihinakan, ya. Wanita itu bahkan ada yang menyebut makhluk yang setengah jadi. Wanita itu ada yang mengatakan wanita itu bahkan bukan saja tidak diberi warisan, bahkan wanita itu diwariskan. Ada seorang bapak memiliki istri, istrinya bapaknya meninggal, maka istrinya diwariskan ke anak yang pertama. Kan yetan teman-teman. Islam menghapus itu semua, salah satunya memberikan peluang potensi luar biasa kepada sang wanita. Wanita diberikan jatah warisan ketika ditinggal mati oleh orang tuanya. Nah, itu bahasan yang lain. Tapi dalam tema hari ini adalah kita bicara tentang takyid. Jadi bentuk taksis yang kedua adalah ketika ada sifat dan sifat itu menjadi penguat, menjadi takyid dari persyaratan tertentu. Ada orang membunuh seorang mukminah, seorang mukmin, maka tebusannya adalah harus membebaskan budak yang mukmin. Kalau budak sembarangan tidak diterima. Terus minha at-takhsisu bil ghayah. Qala Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Minha di antara taksis adalah at-takhsisu bil ghayah. Taksis atau pengkhususan pada tujuan, pada tujuan akhir, dikhususkan sampai tujuannya tercapai begitu, atau sampai sesuatu yang dituju itu selesai.
Ini untuk kasus seorang laki-laki yang memiliki istri dan istrinya sedang menstruasi. Maka tidak boleh mendekati, dalam artian tidak boleh hubungan dengan sang istri yang sedang menstruasi, harus ditunggu. Ya. La taqrabuhunna, jangan mendekati mereka, dalam artian istri-istri yang sedang menstruasi, hatta yadhurna, sampai ia suci kembali. Dalam artian suci selesai dari menstruasi. Nah, artinya taksis ini berlaku, ya, berlaku, atau larangan bahwa mendekati istri tidak boleh itu berlaku ketika istri sedang menstruasi. Ketika istri sudah tidak menstruasi, silakan monggo bojone dhewe. Langsung agak cepat. Minha at-takhsisu bil badal. Qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Minha, di antara at-takhsis adalah at-takhsisu bil badal. Takhsis, ya, pengkhususan dengan badal. Tahu badal ya? Badal itu kalimat tambahan, kalimat pelengkap. Ja'a al-khalifatu Umar. Ja'a al-khalifatu Umar. Khalifah yang dimaksud adalah Umar. Umar yang dimaksud adalah Umar yang khalifah. Telah datang Ustadz Agus. Maka Agus yang dimaksud adalah Agus yang Ustadz. Ustadz yang dimaksud adalah ustadznya Agus. Itu antara badal dengan mubdal itu sama, gitu ya. Jadi al-ustadz, ustadz yang dimaksud bukan Ustadz Latif, bukan Ustadz Khuluk, bukan Ustadz Darmawan, bukan ustadz yang lain, tapi ustadz yakni Agus. Agus yang dimaksud adalah Agus yang ustadz, bukan Agus penjual kambing, bukan Agus yang tukang shower, bukan Agus yang jual showroom, bukan Agus bengkel, bukan Agus macam-macam. Yang ustadz. Nah, itu namanya badal. Antara badal itu kan pengganti. Antara pengganti dengan yang digantikan statusnya sama. Itu namanya badal. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada badal semacam itu, maka badal itu bisa menjadi takhsis. Walillahi, dan karena Allah, ya, karena Allah, ala nasi, atas manusia. Artinya ada kewajiban dari Allah pada manusia. Apa kewajibannya? Hajjul baiti, haji ke Baitullah. Jadi seolah kalau berhenti di sini saja, walillahi ala nasi hajjul baiti. Kewajiban manusia dari Allah adalah haji ke Baitullah. Seolah begitu selesai. Jadi setiap orang berkewajiban melaksanakan haji. Nah, ternyata di sini ada badal penjelasnya, kalimat penjelas. Siapa yang dimaksud hajjul baiti itu adalah man, orang, istata'a, yang mampu, ilaihi, untuk haji, sabilan, jalannya. Nah, maka man istata'a ilaihi sabila, ia adalah sebagai badal, sekaligus ia sebagai taksis, pengkhususan. Jadi yang wajib haji hanyalah mereka yang mampu. Meskipun ini kewajiban dari Allah untuk seluruh manusia muslim, tetapi di sini dikhususkan pada man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu menuju jalan yang sana. Mampu itu apa maksudnya? Bisa mampu finansial, bisa mampu fisiknya, mampu karena keadaannya memungkinkan. Hari ini ada orang sudah punya uang, ada orang punya kesehatan, keadaan tidak memungkinkan. Corona, Saudi menutup, haji ditutup, ditunda. Maka ini berarti tidak punya kemampuan. Kalau suatu saat orang mau berangkat ini, suatu saat setelah itu kemudian meninggal dunia, orang ini sudah tidak berkewajiban. Kenapa? Dia mau berangkat tapi tidak mampu. Tidak mampunya karena apa? Salah satunya adalah karena keadaan yang tidak memungkinkan. Atau kita punya orang tua, punya uang sudah bayar ONH, ada waktu untuk berangkat, tapi fisiknya sakit, tidak memungkinkan berangkat, dia tidak jadi berangkat. Ini termasuk orang yang tidak mampu. Atau kita sehat, waktunya ada, corona hilang, tapi tidak punya uang, ya, tidak punya uang. Ini termasuk orang tidak mampu. Orang yang tidak mampu tidak berkewajiban melakukan haji.
Yang kita sebutkan tadi, istisna, takyid dengan sifat, kemudian taksis bil ghayah atau taksis dengan badal adalah taksis yang sambung, ya. Sambung artinya di ayat berikutnya, di lafadz kelanjutannya. Nah, sekarang ini selain yang ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fal munfasilu anwa'un. Awalan takhsisul kitabi bil kitabi. Qala Allah Ta'ala wala tankihul musyrikat. Ya. Khussisa biqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ay hillul lakum. Yang pertama takhsisul kitab bil kitab, pengkhususan Alkitab dengan Alkitab. Al-Qur'an ditaksis dengan Al-Quran. Al-Quran lafadz yang awal sifatnya umum, sifat keumumannya ayat Al-Quran yang pertama ditaksis, dikhususkan dengan ayat yang kedua. Ngantuk. Ya, jadi pengkhususan Al-Quran dengan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wala tankihu, dan janganlah kalian menikah, janganlah kalian semua menikah, al-musyrikati, orang-orang yang musyrik, wanita-wanita yang musyrikah. Jangan menikahi orang-orang wanita-wanita musyrikah. Seolah-olah ini kaidah berlaku, was pokoknya nikah orang yang musyrikah itu menjadi batal semua. Yang sudah sempat saat itu menikah dengan wanita musyrikah harus cerai semua. Seolah-olah kan begitu. Nikahnya menjadi tidak sah semuanya. Nah, ternyata khussisa biqaulihi ta'ala, ditaksis atau dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang terjaga, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, min qablikum, sebelum kalian. Nah, jadi kalau ada orang yang dulu, ini kasus zaman dahulu, ya, ada sahabat misalnya sudah menikahi seorang ahli kitab misalnya, padahal turun ayat la tankihul musyrikat. Itu gimana? Karena ada ayat yang kedua ini, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, ayat maksudnya hillul lakum, itu halal bagimu. Nah, karena sudah terjadi, ya sudah. Terus Thanian, wa takhsisul kitabi bis sunnati. Taksis Alkitab dengan as-sunnah. Pengkhususan Al-Quran dengan hadis Nabi. Loh, kok hadis Nabi kok kemudian bisa seolah-olah merevisi Al-Quran? Ini bukan merevisi. Al-Quran suatu saat sifatnya global. Keglobalan Al-Quran diperinci oleh hadis Nabi, sehingga kemudian ini menjadi pengkhususan. Kadang-kadang Quran sifatnya umum, keumumannya kemudian ditaksis, salah satunya ditaksis oleh hadis Nabi. Ini kita baca. Qala Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain asyamilu lil waladil kafiri khussisa bi haditsis sahihaini la yarithul muslimu al kafira walal kafiru al muslima. Ulangi, jadi wa takhsisul kitab bis sunnah, taksis Al-Quran dengan
as-sunnah, dengan hadis Nabi. Al-Quran yang sifatnya umum dikhususkan oleh hadis Nabi yang lebih terperinci. Satu contoh, kalau Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu, yusikum, Allah mewasiatkan kepada kalian. Siapa? Allah. Fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Jadi kalau kalian seorang laki-laki punya harta lalu ia mati, maka Allah sudah kasih wasiat itu tentang harta dia yang hendaknya diberikan kepada anak-anaknya. Itu namanya hukum waris. Hukum waris. Yusikum, Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, tentang anak-anak kalian, tentang pemberian warisan kepada anak-anak kalian. Gimana? Lidzakari, bagi laki-laki, mithlu hadzil unsayain, seperti bagian dua orang wanita. Bagian laki-laki seperti bagian dua orang wanita, artinya wanita mendapat separuh dari laki-laki. Gitu ya. Jadi kalau seseorang punya harta lalu dia mati, walaupun tanpa bicara apapun, hartanya akan diwariskan salah satunya kepada anak-anaknya, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat separuh. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat separuh. Maka kalau ada anak laki-laki 1, perempuan 2, nah seperti anak saya, laki-lakinya 1, perempuan 2, maka nanti dibagi menjadi 4, laki-laki 2, perempuannya 1, 1, 4. Kalau ada harta 100 juta, maka yang laki-laki 50 juta, perempuan masing-masing 25 juta. Seperti itu, secara umum begitu. Nah, ayat itu ya, ayat tentang pembagian warisan kepada anak-anak itu asyamilu, global atau mencakup lil waladil kafir, pada anaknya yang kafir. Jadi seolah-olah seorang bapak yang anaknya non muslim pun dari ayat yang awal tadi harus diberikan warisan. Nah, padahal ada hadis lain yang mentaksis, mengkhususkan, ya, khususnya bi hadis sahihain, khususnya dikhususkan bi hadis sahihain, dengan hadis sahihain. Apa hadisnya? La yarithul muslimul kafira, seorang mukmin, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Jadi kalau ada seorang bapak punya anak 3, yang 1 kafir, maka kekafiran dia menjadikan terhalangnya dia mendapatkan warisan orang tuanya. Wadal kafiru al muslimah, dan tidak juga orang kafir terhadap orang muslim. Nah, maka hadis yang terakhir ini, la yarithul muslimul kafira wadal kafirul muslimah, ini menjadi taksis atas keumuman lafadz lidzakari mithlu hadzil unsayain. Deal? Bisa difahami ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhsisus sunnati bil kitabi ka takhsisi hadits sahihain la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa biqaulihi ta'ala wa in kuntum marda ila qaulihi falam tajidu ma'an fatayammamu. Wa takhsisus sunnati bil kitab, dan taksis as-sunnah bil kitab dengan al-kitab. Jadi hadis Nabi ditaksis dengan menggunakan Al-Qur'an. Apa contohnya? Kataksisi hadis sahihain, seperti taksis yang berlaku pada hadis sahihain. Hadis sahihain itu hadis Bukhari Muslim. Bagaimana?
ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, ada hadis Nabi yang mengatakan, la yaqbalullahu, la yaqbalu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian. Allah tidak menerima salat kalian idza ahdatsa, jika berhadas, hatta yatawaddoa, sampai berwudu. Hadis ini sahih. Seolah-olah terkesan bahwa tanpa wudu maka salat seseorang tidak sah. Wudu itu apa? Wudu mengalirkan air ke bagian tertentu. Kalau berwudu maka mulai dari telapak tangan, berkumur, basuh wajah, tangan sampai siku keduanya, kemudian mengusap sebagian kepala, kaki sampai mata kaki. Itu yang disebut dengan wudu, itu begitu. Menggunakan sarana air. Menggunakan sarana air itu disebut wudu. Hadis ini seolah-olah penggunaan air sebagai sarana toharoh ketika sebelum sholat menjadi wajib. Padahal ada pengkhususnya, ada taksisnya. Dari apa? Dari Al-Quran. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda, wa in kuntum, jika keadaan kalian marda, sakit. Nanti ayatnya panjang. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiti falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi kalau kamu sakit atau dalam bepergian yang karenanya kamu tidak mungkin menggunakan air, ya, lanjutannya falam tajidu, dan engkau tidak mendapati ma'an air, fatayammamu, maka tayamumlah. Maka ayat itu kan surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa 43 itu menjadi taksis, ya, dari hadis Nabi yang sifatnya umum, bahwa syarat orang sah, dianggap sah melakukan sholat, ya, ketentuan syarat sholat harus berwudu. Nah, ternyata dalam keadaan sakit itu ditaksis dalam Al-Quran, boleh tidak berwudu tapi dengan bertayamum. Tayamum itu artinya menggunakan sarana tanah, debu, pasir, atau apapun saja. Lanjut. Rabi'an, wa takhsisus sunnati bis sunnati ka takhsisi hadis sahihaini fima saqatis sama'u al-ushru bi hadithihima laisa fima duna khamsati ausuqin sadaqatun. Wa takhsisus sunnah, dan taksis as-sunnah bis sunnati, dengan sunnah. Ka taksisi hadis sahihain, seperti taksis hadis sahihain, hadis Bukhari Muslim. Gimana? Ada hadis sahih, ya, bunyinya gimana? Fima, terhadap apapun, terhadap tanaman, sakot, yang mengalirinya, apa? As-sama'u, apa? Langit. Artinya tanaman yang dialiri, yang diairi dengan air dari langit, artinya air hujan. Al-usru, 1/10, 10%. Jadi seolah-olah kalau ada orang itu punya tanaman seberapapun, ya, dan tanaman itu tidak menggunakan irigasi tapi mengandalkan hujan, maka langsung potong. Nanti kalau panen zakatnya 10%. Kayak awake dhewe ini nandur lombok hanya beberapa batang begitu itu. Ini terkesan kita kan tidak pernah nyirami, karena ini sedang hujan, maka seolah-olah setiap kita panen lombok itu 10% harus dizakatkan. Apakah begitu? Lah, ternyata nanti ditaksis, ya, bi haditsihima, dengan hadis sahihain juga. Gimana? Laisa, tidak ada, fima, terhadap barang-barang, duna khamsati ausukin, ya, sebelum mencapai 5 wasak. Apa? Sodakotun, sodakoh artinya zakat. Sebelum mencapai 5 wasak maka tidak wajib bayar zakat. Ini namanya nisab zakat. Nisab zakat pertanian adalah ketika pencapaian hasil panen minimal 5 wasak. 5 wasak kemarin berapa?
sekitar 14 sak, ya, 14 sak atau berapa kemarin? 7,5 kintal atau 15 sak, 7,5 kintal, ya, 7,5 kuintal. Ya, nanti bisa dipelajari lagi. Jadi bahwa kaidah 5 wasak itu kan hadis, kemudian harus dipotong zakat 10%, itu juga hadis. Hadis yang pertama itu sifatnya umum, hadis yang kedua itu sifatnya taksis. Ya, sekarang yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhsisul kitabi bil qiyasi. Ka qoulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin fa innahu khussa minhal amah fa'alaiha nisfu dzalika bi qoulihi ta'ala fa in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzabi wal 'abdu fal qiyasu 'alal amati fin nisfi aidan. Wa takhsisul kitabi bil qiyas, dan taksis Alkitab maksudnya taksisnya Al-Qur'an dengan qiyas. Qiyas itu analogi, saya tahu ya qiyas ya. Qiyas. Az-zaniyatu waz-zani, seorang pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka fajlidu, jilidlah, ya, jilidlah itu maksudnya disamplui, dipukuli, kula wahidin minhuma, masing-masing setiap salah satu dari keduanya, maksudnya pezina laki-laki juga disamplui, juga dipukuli, pezina perempuan juga dipukuli. Berapa kali? Mi'ata jaldatin, 100 kali jilid, 100 kali pukulan. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, pukullah ia masing-masing dari keduanya 100 kali pukul. Ini yang dimaksud adalah zina ghairul muhsan, zina pezina dari perjaka dan perawan. Ya, maka dipukul 100 kali, nanti teknisnya ditampilkan di depan orang banyak. Hukumannya kok begitu? Ya, ini efek jerah. Nah, fa'innahu, maka sesungguhnya hukuman itu tadi khusus, dikhususkan minha, darinya, al-amatu, yakni budak perempuan. Seolah-olah di sini kan pezina laki-laki, pezina perempuan, siapapun saja gitu kan. Nah, ternyata ini dikhususkan budak perempuan. Fa'alaiha, maka atas amah, atas budak perempuan, nisfu dzalika, separuhnya. Ya, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fa'in ataina, jika mereka, ya, perempuan itu mendatangi bifahishatin, perilaku keji, fa'alaihinna, maka atas mereka nisfu ma alal muhsanat, separuh dari hukuman orang-orang yang muhson. Artinya orang muhson itu orang yang sudah terjaga minal azabi, dari azab. Muhson itu artinya sudah bersuami, sudah beristri. Fal abdu, adapun budak laki-laki, ya, fal kiasu, maka dikiaskan alal amati, atas budak perempuan, finiswi aidan, dalam separuhnya juga. Jadi artinya bahwa kalau tadi kan secara umum seorang pezina laki-laki, pezina perempuan, maka hukumannya adalah dijilid 100 kali. Nah, ternyata ada kaidah lagi, kalau seorang budak itu melakukan dosa, maka hukumannya separuh dari yang merdeka. Berarti
dalam kasus perzinaan juga seorang budak yang melakukan perzinaan hukumannya juga separuh dari seorang yang merdeka. Kalau ini dijilid 100 kali bagi laki-laki dan perempuan pezina yang masih perawan dan masih bujang, maka kalau itu terjadi pada seorang budak, maka hukumannya separuh, berarti 50 kali. Wa takhsisus sunnah bil qiyasi. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, layul wajidi yuhillu 'arduhu wa 'uqubatuhu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa hadza fi ghairil walidi ma'a waladihi. Amma huwa fa innahu la yahillu 'arduhu. Mau saya ulangi. Fa innahu la yahillu 'irduhu wa 'uqubatuhu qiyasan 'ala 'adami qawli uffin ats-tsabiti bi qawlihi ta'ala fala taqul lahumā uffin bil aula. Yang keenam adalah wa takhsisus sunnah bil qiyas. Takhsis atau mengkhususkan hadis Nabi dengan qiyas, ya. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Layul wajidi itu, layun itu suka menunda-nunda. Al-wajid orang yang sudah memiliki harta, ya. Jadi orang yang berhutang sudah memiliki harta lalu menunda-nunda. Sehingga terjemahnya layul wajidi adalah seorang mampu yang menunda-nunda membayar hutang, maka yuhillu menjadi halal, artinya diperbolehkan. Apa? Irduhu, harga dirinya. Artinya apa istilahnya? Kalau orang Jawa mengatakan nyemoni atau mengejek. Wa uqubatuhu, bahkan sampai memberikan ukubah, memberikan hukuman, memberikan punishment kepada orang itu. Itu boleh. Jadi ini kaidah dasar. Jadi bahwa kalau ada orang berhutang, ya. Misalnya insan punya hutang ke saya, dan jelas insan itu mampu, insan itu sudah misalnya baru dapat uang, baru dapat transferan dana dari siapa begitu. Terus kemudian dia tidak punya iktikat untuk nyaur, dan saya tahu bahwa dia tidak punya iktikat untuk nyaur. Nah, dia tidak punya iktikat untuk nyaur. Maka orang seperti itu yang tidak punya iktikat untuk membayar hutangnya itu boleh dibuka aibnya, ya. Misalnya pas wayah ceramah, Bapak Ibu sekalian yang punya hutang segera nyaur, ya, Mas Insan, hutangnya segera disaur di hadapan orang banyak. Ini kan merendahkan harga diri dia. Tapi kalau tidak begitu, dia tidak punya iktikat baik untuk melunasi hutang. Atau bahkan memberikan hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah memberikan punishment, memberikan sanksi atau denda misalnya. Kalau tidak kamu lunasi sampai bulan akhir ini, maka nanti barangmu akan saya ambil. Ya, walaupun barang ini misalnya harganya lebih besar daripada hutangnya, ya. Kenapa? Karena dia punya uang. Kecuali kalau dia tidak punya. Nah, jadi yang pertama bahwa hadis Nabi mengatakan kalau ada orang sudah punya kemampuan dan tidak kunjung membayar hutang, tidak punya etikat membayar hutang, maka yuhillu 'irduhu wa 'uqubatuhu. Harga dirinya seolah boleh dinistakan, dia boleh memberikan punishment pada orang seperti itu. Ini hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, terus pertanyaannya ini seperti baga ini, wahada, dan ini berlaku fi ghairil walidi ma'a waladihi, berlaku pada selain ayah atas anaknya atau anak atas ayahnya. Yang berhutang itu ternyata bapaknya sendiri. Bapak punya uang,
tidak kunjung nyaur kepada anaknya. Dan bagaimana itu? Nah, amma huwa, adapun seorang ayah, nah, pada seorang ayah, fa innahu, sesungguhnya dia itu la yahillu, tidak halal apa irduhu, harga dirinya, wa uqubatuhu, dan memberikan hukuman padanya, kiasan, dengan menjadikan kias, ala adami qauli uffin, atas tidak bolehnya mengucapkan kata hus, kata uff pada orang tua, as-sabit, yang telah ditetapkan fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Ini kasus orang tua gimana? Fala taqul lahuma uffin, fala taqul, janganlah engkau berkata, lahuma, pada kedua orang tuamu, kata-kata hus, kata-kata uff. Jadi ayat yang kedua ini kan surat Al-Isra ayat 23. Itu kan melarang seorang anak jangankan menyakiti, mengatakan hus saja tidak boleh, ya tak? Apalagi sampai menyakiti. Nah, sekarang ini kemudian dibenturkan, orang tua ternyata pernah berhutang pada anaknya, tidak punya etikat baik untuk melunasinya. Kalau pada terjadi pada orang lain, maka orang tadi boleh dinistakan, boleh diwelehni, boleh dibuka aibnya di hadapan orang lain, atau boleh memberikan punishment pada orang itu. Tapi karena ada ayat pada orang tua, jangan pernah menyakiti, jangan pernah mengatakan kata hus, intinya kata-kata yang menyakitkan orang tua. Sehingga perilaku itu tadi, merendahkan harga diri di hadapan orang lain, itu menjadi tidak boleh dilakukan ketika terjadi pada orang tuanya sendiri. Nah, ini namanya taksis. Taksis dengan kias. Kok kias itu maksudnya gimana? Karena kasus yang pertama dengan kedua kan tidak sama. Kasus pertama itu tentang pinjam meminjam, kasus kedua tentang seorang anak yang memelihara orang tuanya. Ini kan ayat surat Al-Isra ini yang bawah ini kan berhubungan dengan seorang anak yang memelihara orang tua yang sudah sepuh. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kalau kamu memelihara kedua orang tuamu dan orang tuamu sudah sampai renta, orang tuamu sudah sepuh, jangan sekali-kali membentak, jangan sekali-kali bilang kata-kata hus. Bisa hus, bisa heh, atau bisa kata-kata apapun saja. Yang intinya kata-kata yang menyakitkan hati. Tapi wa qul lahumu qawlan karima, katakan dengan perkataan yang baik. Ini satu kaidah. Tidak boleh seorang anak yang memelihara orang tua mengata-ngatai dengan perkataan hus. Kasus yang awal tadi, orang yang sudah punya uang dan kemudian tidak punya etikat untuk melunasi hutangnya, boleh dinistakan, boleh dibuka aibnya di hadapan orang lain. Nah, ternyata ketika kasus ini dibenturkan, ini tidak boleh terjadi ketika itu pada orang tuanya sendiri. Bisa dipahami ya? Itu taksis. Dengan demikian, ini kalau mau ditaksis, kalau ada orang berhutang kepada kita, jatuh tempo, dia sudah punya uang, sudah punya kemampuan, tidak punya etikat baik untuk melunasi, itu boleh dinistakan, dibuka aibnya di hadapan orang lain, atau boleh memberikan punishment pada orang itu, kecuali kalau dia itu adalah orang tuanya sendiri. Maka orang tua tidak boleh diperlakukan secara umum seperti orang itu tadi. Deal? Nah, ini namanya kaidah taksis. Pun mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.